Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penggo Andika, NIM 1801056015, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan malam hari ini, karena saya ngerekam ini malam, saya selaku pemateri dari salah satu pemateri yang lainnya pada mata kuliah Human Relation, saya akan menjelaskan, memaparkan tentang komunikasi human relation dan penghargaan diri. Langsung saja, komunikasi human relation adalah kegiatan rohaniah yaitu kegiatan rohaniah yang menyangkut watak, sifat, perangi, kepribadian, sikap dan tingkah laku menuju kepuasan hati. Proses ini berlangsung pada 2-3 orang yang terlibat dalam komunikasi antarpersonal yang bersifat biologis, sehingga masing-masing mengetahui, sadar, dan merasakan efeknya. Jika semua merasa senang, maka kegiatan human relation yang dibangun berhasil. Jika tidak menimbulkan rasa puas, maka kegiatan human relation itu gagal. Untuk mempraktekkan human relation, seorang pemimpin perlu mempelajari sifat tabiat karyawan, juga tingkah laku mereka dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat. Selanjutnya itu kunci aktivitas human relation adalah motivasi. Motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi, motivasi berarti membangkitkan motif daya gerak atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pemimpin dapat mengkoordinasi aktivitas-aktivitas karyawan dan mengoperasikan hasrat-hasrat mereka untuk dapat bekerja bersama-sama. Dalam hal ini, komunikasi memegang peranan penting. Hubungan manusiawi memiliki pengaruh yang besar dan menembus kehidupan organisasi karena merupakan jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Selanjutnya yaitu penghargaan diri. Penghargaan diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat diri atau gambaran diri. Meskipun perusahaan memiliki sumber daya lainnya yang banyak, untuk memiliki karyawan yang terampil, memiliki kemampuan kerja dan loyal terhadap perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak faktor-faktor yang menentukan, diantaranya adalah reward atau penghargaan. Reward memiliki pengertian ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Reward yang diberikan kepada karyawan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Dengan kata lain, reward yang diberikan kepada karyawan akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang disimpulkan bahwa reward adalah feedback positif yang diberikan oleh perusahaan atau pencapaian yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Dari reward inilah penghargaan diri pada diri karyawan meningkatkan dan kinerjanya pun akan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Afifah Aziz, NIM 180105628. Penerimaan diri. Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk dapat memiliki suatu pandangan positif mengenai dirinya yang sebenar-benarnya, baik itu dengan segala kelebihannya maupun dengan kekurangannya. Jadi, penerimaan diri merupakan wujud mencintai diri sendiri dengan tidak menyalahkan orang lain maupun lingkungan serta takdir terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, aspek-aspek penerimaan diri menurut Scherer yaitu: yang pertama, kepercayaan atas kemampuannya untuk dapat menghadapi hidupnya. Kedua, menganggap dirinya sederajat dengan orang lain. Yang ketiga, tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan tidak mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya. Yang keempat, tidak malu-malu kucing serta takut dicela orang lain. Yang kelima, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keenam, mengikuti standar
standar pola hidupnya dan tidak ikut-ikutan terhadap segala sesuatu yang mempengaruhinya. Kemudian menerima pujian atau celaan serta objektif, tidak menganiaya diri sendiri. Jadi proses penerimaan diri ini berlangsung secara individu oleh personal masing-masing orang. Kemudian faktor-faktor yang menghambat penerimaan diri yaitu yang pertama, sikap anggota masyarakat yang tidak menyenangkan atau terbuka, adanya hambatan dalam lingkungan, memiliki hambatan emosional yang berat, selalu berpikir negatif tentang masa depan. Sikap anggota masyarakat yang tidak menyenangkan atau kurang terbuka, hal ini biasanya seperti yang berlaku dalam lingkungan kita. Bisa kita ketahui banyak orang yang memiliki budaya menghibah atau menggunjing orang lain di belakang dan lain sebagainya. Kemudian adanya hambatan dalam lingkungan. Hambatan ini baik berupa gaya hidup maupun kelas sosial yang berbeda antar masyarakat. Kemudian memiliki hambatan emosional yang berat. Emosional juga berpengaruh terhadap penerimaan diri seseorang. Jadi, latar belakang emosional seseorang itu berpengaruh di sini dalam penerimaan diri seseorang. Selanjutnya, selalu berpikir negatif tentang masa depan. Seseorang yang selalu negatif thinking terhadap berbagai hal yang terjadi pada dirinya itu biasanya sulit menerima segala kekurangan dirinya. Kemudian proses penerimaan diri sebagai bentuk keadaan melawan ketidaknyamanan adalah sebagai berikut. Aversion, kebencian atau keengganan menghindari resisten. Curiosity, melawan rasa tidak nyaman dengan perhatian. Tolerance, menanggung derita dengan aman. Allowing, membiarkan perasaan datang dan pergi. Friendship, merangkul, melihat nilai-nilai yang tersembunyi. Jadi pada tahapan friendship ini, seseorang sudah mencapai puncak titik di mana seseorang menerima dirinya bahwa dia memiliki kekurangan, bahwa dia memiliki kelebihan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu, dia bisa memanfaatkan atau memanage diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu motivasi. Motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan atau bersikap tertentu. Motif dapat berupa cita-cita. Motif sendiri merupakan tahap awal dari suatu motivasi. Sedangkan motivasi adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak atau perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan ini menimbulkan keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhinya. Adapun bentuk-bentuk motivasi yaitu motivasi dan manipulasi, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sebab dia sendiri ingin melakukan hal itu. Kemudian manipulasi adalah suatu ajakan atau arahan dari orang lain yang mempengaruhi seseorang terhadap suatu keinginan atau mendorong seseorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, motivasi berdasarkan sikap. Motivasi yang lahir dari diri sendiri menyangkut bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu merasa, dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut sudah memiliki suatu kepercayaan diri dan keyakinan yang lebih daripada seseorang yang mendapat pengaruh daripada orang lain. Kemudian motivasi berdasarkan imbalan. Sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang karena adanya imbalan, baik itu berupa hadiah, uang, penghargaan, maupun penguasaan.
Saya Agam Latifah, NIM 180566004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu elemen-elemen utama human relation, yaitu kepercayaan. Apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan anggapan atau keyakinan sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kotler dan Keller menjelaskan kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung kepada mitra bisnis. Kepercayaan di sini merupakan sesuatu yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita, karena kepercayaan sendiri merupakan sisi emosional yang perlu kita tumbuhkan melalui persepsi positif berupa sugesti, yakin dengan apa yang kita yakini ini benar atau nyata. Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan rasa percaya, yang pertama, menerima. Menerima di sini adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Dengan melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai. Yang kedua, empati. Berempati di sini artinya membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran di sini akan mendorong orang lain untuk percaya kepada kita. Manfaat kepercayaan. Manfaat kepercayaan di sini merupakan hal penting bagi kesuksesan sebuah hubungan. Manfaatnya antara lain ada cooperation, komitmen, relationship duration, dan kualitas. Cooperation artinya dengan adanya kepercayaan akan membangun hubungan kerjasama yang mana nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Komitmen. Komitmen di sini kita dengan percaya akan menumbuhkan komitmen atau keterikatan diri kita dengan apa yang kita percayai. Relation duration. Dengan adanya percaya, hubungan akan semakin panjang dalam segi waktu. Kualitas. Kualitas di sini dengan adanya percaya akan dirasakan hubungan yang berkualitas, di mana masalah yang terjadi bukan berarti hubungan akan berakhir. Selanjutnya, elemen-elemen utama human relation itu ada keterbukaan diri penyelesaian konflik. Apa sih keterbukaan diri penyelesaian konflik itu? Keterbukaan diri menurut Lumsden, self-disclosure dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Hal demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri serta hubungan menjadi lebih akrab. Tanpa adanya self-disclosure, individu cenderung mendapat penerimaan sosial kurang baik, sehingga berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Individu yang terampil melakukan self-disclosure mempunyai ciri-ciri, yakni memiliki rasa tertarik kepada orang lain, percaya diri sendiri, dan percaya kepada orang lain. Konflik interpersonal merupakan suatu keadaan ketika dua orang mengalami ketidaksetujuan antara persepsi yang satu dengan yang lain. Self-disclosure memiliki kontribusi dalam mengurangi konflik. De Vito dalam bukunya mengemukakan bahwa salah satu manfaat dari keterbukaan diri adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesulitan. Keterbukaan diri akan digunakan untuk melihat apa yang salah dalam hubungan dengan menanyakan tentang apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh pasangan sebagai salah satu cara mengurangi konflik. Keterbukaan diri atau self-disclosure dapat diartikan sebagai proses pemberian atau pengungkapan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain, yang mencakup berbagai hal seperti pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang atau orang lain yang sangat dipikirkan. Keterbukaan diri juga sangat baik dilakukan dalam menanggulangi masalah, karena seseorang dapat menyelesaikan masalahnya dikarenakan adanya dukungan dari orang-orang yang menerima keterbukaannya. Selain itu, dengan mengungkapkan diri, dapat mengurangi perasaan bersalah yang menjadi beban bagi seseorang.